Aksi kejar-kejaran terjadi saat tim Resmo Polrestabes Surabaya berupaya menangkap komplotan copet di dalam sebuah mobil. Para pelaku sebelumnya beraksi di konser musik NDX Pesta Rakyat. Setelah terlibat kejar-kejaran cukup lama, polisi berhasil hentikan mobil pelaku. 6 pelaku langsung dibekuk tanpa perlawanan dan digiring ke Mapolrestabes Surabaya. Dari dalam mobil, polisi mengamankan sedikitnya 15 unit ponsel hasil kejahatan pelaku. Menurut polisi, ke-6 pelaku berbagi peran saat beraksi. 6 orang tersebut merupakan satu grup, satu kelompok, ya, merupakan satu grup, satu kelompok dengan modus ada yang menjadi eksekutor, ada yang menjadi pengalih perhatian, ya. Penangkapan para komplotan copet berawal dari laporan warga kepada polisi setelah ponselnya hilang saat nonton konser NDX. Polisi kemudian bergerak dan memantau gerak-gerik para pelaku sebelum dilakukan penangkapan. Polisi memastikan barang bukti ponsel yang diamankan akan dicocokkan dengan korban yang mengalami kecopetan saat konser. Para pelaku terancam 7 tahun penjara. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sony Hermawan, iNews melaporkan. Karyawan salah satu perusahaan simpan pinjam PT Bekar bernama Fayat ini hanya dapat tertunduk malu setelah sebelumnya melapor kepada polisi telah menjadi korban pembegalan di Jalan Lingkar Utara, Kota Solo. Dengan kondisi luka di bahu kirinya, ia berdalih kehilangan uang perusahaan sebesar Rp3.800.000. Namun luka tersebut tidak terlihat baru dan keterangan korban pun berbelit-belit. Kecurigaan polisi terbukti benar. Setelah diinterogasi lebih lanjut di Polres Solo Kota, Fayat akhirnya mengakui bahwa tidak ada peristiwa begal. Uang perusahaan yang dibawanya justru habis dipakai untuk bermain judi online. Pelaku mengaku sebagai korban begal dan pelaku sendiri telah memakan atau menggunakan uang perusahaan untuk main judi online sebanyak 9.700.000 dan pelaku pun juga sudah pernah menang sebanyak 15 juta dan 10 juta. Mungkin itu yang membuat pelaku tergiur untuk main judi online. Dari hasil pengecekan pihak perusahaan, kerugian yang ditimbulkan akibat ulah Fayat mencapai lebih dari 9 juta rupiah. Kini pelaku ditahan di Polres Solo Kota dan diproses hukum atas tindak pidana penggelapan dalam jabatan. Dari Kota Solok, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Inilah video amatir warga yang merekam detik-detik terjadinya insiden peserta terjatuh dari atas mobil pengeras suara atau sound horeg setinggi kurang lebih 3 meter. Peristiwa ini terjadi saat iring-iringan karnaval Hari Kemerdekaan RI ke-80 di Desa Banjaratma, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Korban diduga terjatuh saat sedang membetulkan tali sepatu yang terlepas. Kaki korban terpeleset hingga terjatuh ke jalan aspal. Seketika suasana yang awalnya gembira berubah menjadi kepanikan. Korban lalu dilarikan ke Rumah Sakit Bakti Asi Brebes, namun nyawanya tidak tertolong. Sepatunya lepas, dia benerin gitu kan, benerin sepatu. Pas itu mobilnya agak gerak sedikit, jadi hilang keseimbangan. Jadi akhirnya dia jatuh gitu. Peristiwa kecelakaan sound horeg bukan kali ini terjadi. Di Banyuwangi, Jawa Timur, sebuah mobil menabrak peserta pawai sound horeg. Akibat peristiwa ini, 4 orang terluka dan dilarikan ke rumah sakit. Sebelumnya di Bondowoso, Jawa Timur, sound horeg setinggi 5 meter yang tengah diarak keliling desa tersangkut ranting pohon dan terjatuh menimpa sejumlah anak yang berada tepat di belakang iring-iringan. Tim Liputan iNews melaporkan. Inilah video amatir warga yang merekam aksi kericuhan hiburan Kudang Kepang yang terjadi di Dusun 4, Asahan, Sumatera Utara. Keributan dan baku hantam ini terjadi antara pemain kuda kepang dengan penonton yang menyaksikan hiburan. Aksi keributan tidak berlangsung lama dan berhasil diredam oleh warga lainnya. Kericuhan tersebut diduga terjadi saat pemain kuda kepang mendengar suara siulan dari penonton.
siulan dianggap sebagai larangan yang tidak boleh dilakukan sebagai penonton kuda kepang. Terkait viralnya di media Facebook terjadinya kerusuhan antara pemain kuda kepang dan salah seorang masyarakat Desa Pasyaulu atas nama Rendra Irawan telah sepakat melakukan perdamaian dengan cara kekeluargaan. Atas kejadian tersebut, kedua belah pihak melakukan perdamaian secara kekeluargaan dan saling memaafkan untuk kebaikan bersama. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Tidak sampai 24 jam, polisi berhasil meringkus 4 pelaku penculik dan pembunuhan seorang pria yang jenazahnya ditemukan dalam keadaan terlakban di area persawahan di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Korban diketahui seorang kepala cabang bank plat merah di Cempaka Putih, Jakarta, berinisial MIP. Polisi masih memburu satu lagi pelaku yang diduga kuat adalah sang eksekutor. Sebelumnya, warga di Desa Nagasari, Serang Baru, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat digemparkan dengan penemuan jasad seorang pria di area persawahan dengan kondisi terikat lakban Kamis pagi. Jasad pria ini pertama kali ditemukan oleh seorang warga yang tengah menggembalakan hewan ternak. Warga kemudian langsung melaporkan kejadian tersebut ke pihak desa setempat dan meneruskannya ke pihak kepolisian. Polisi yang tiba di lokasi langsung menggelar olah tempat kejadian perkara dan memasang garis polisi. Saat ditemukan oleh warga dan saat kami datangin TKP, kondisi korban itu saat itu dilakban bagian matanya dan diikat di kakinya. Ya, itu ya. Oleh petugas, jasad korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk diautopsi. Kasusnya kini dalam penyelidikan petugas kepolisian Polsek Serang Baru dan Polres Metro Bekasi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Jauhari Lutfi, iNews melaporkan. Empat orang pelaku yang diduga telah membunuh siswa SMP yang jasadnya ditemukan di dalam parit. Keempatnya adalah teman korban yang juga warga Jalan Ampera, Kabupaten Deli Serdang, Medan, Sumatera Utara. Saat diperiksa, keempatnya mengakui telah menganiaya korban hingga meninggal dunia. Mereka dendam dan sakit hati karena korban kerap mengejek orang tua pelaku. Usai membunuh korban, keempat pelaku sempat memandikan korban. Untuk menghilangkan jejak, para pelaku pun merekayasa kematian korban dan membuatnya seolah-olah korban tewas karena kecelakaan. Jasad korban pun dibuang ke dalam parit bersama dengan sepeda motornya. Akibatnya, proses penyelidikan kasus ini berjalan kurang lebih 2 bulan. Kasus ini baru terungkap setelah adanya laporan dari masyarakat. Bisa ungkap ini atas bantuan dari masyarakat. Kami dapat informasi dari masyarakat bahwa diduga ada pelaku yang telah melakukan kejahatan terhadap saudara Ilham. Itu kami dalami, ternyata memang benar dari persesuaian kami cek dari visum segala macam sesuai dengan apa keterangan yang disampaikan oleh para tersangka ini. Hingga kini polisi masih mencari 1 orang pelaku lainnya. Dari tangan para tersangka, polisi menyita senjata tajam dan batu yang diduga digunakan untuk membunuh korban. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Amiruddin, iNews melaporkan.